kehidupan Daud menjadi sebuah contoh pengalaman hidup seorang yang dipanggil Tuhan, dipilih, diurapi oleh Tuhan. Namun bukan berarti dia bebas daripada masalah. Dia bahkan mengalami banyak masalah ketika dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, menjadi berkat bagi orang Israel, memenangkan pertempuran-pertempuran. Jadi di satu sisi ada sukacita, berkat, kemenangan, tapi di sisi lain dia berduka oleh karena apa? Oleh karena ada orang yang memusuhi dia, bahkan orang itu sebenarnya adalah rajanya sendiri yang memanggil dia, yang memberikan dia kesempatan untuk melawan Goliat, dan Goliat dikalahkan, kemudian memberikan kesempatan kepada Daud untuk menjadi panglima perang. Namun pada akhirnya Saul menjadi iri hati, dengki, karena melihat Daud lebih berhasil dalam pertempuran, kemudian Daud dipuja oleh masyarakat Israel. Maka timbullah kedengkian. Dia tidak bisa menguasai hatinya, tidak menjaga hatinya, lalu timbullah iri hati. Nah, penyakit iri hati ini bisa menghinggapi siapa saja. Mari kita belajar dari kehidupan Daud. 1 Samuel pasal 18 ayat 5 dan seterusnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Jadi dia diangkat, dipilih menjadi panglima perang. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan atau menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa atau berpuluh-puluh ribu, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu, jumlahnya lebih sedikit. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Timbul iri hati. Dia mengizinkan iri hati, kebencian, rasa sangat tidak suka kepada bawahannya sendiri. Dia curiga berlebihan. Dia berpikiran negatif. Dia pikir nanti Daud akan kudeta kedudukan raja. Dan hasil daripada iri hati yang masuk ke dalam hatinya, pada ayat yang ke-10 mengerikan, saudara. Dikatakan begini, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Roh jahat berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, Tuhan telah undur. Sahabat Doa Fajar, pernahkah saudara melihat ada orang atau teman saudara iri hati kepada saudara? Dari mana saudara bisa tahu dia iri hati? Saudara akan tahu dari perkataan-perkataannya. Bisa jadi perkataan itu langsung ditujukan kepada saudara, atau dia berbicara kepada orang lain yang menjelek-jelekan saudara, oleh karena saudara lebih berhasil dari dia. Pernahkah saudara mengalami yang namanya orang lain iri hati kepada saudara? Bahkan mungkin pemimpin bisa iri hati kepada saudara. Pemimpin saudara, rekan saudara.
Daud mengalami hal itu. Sekalipun dia orang yang diurapi oleh Tuhan, diberkati Tuhan luar biasa, namun tidak menutup kemungkinan Daud ada yang tidak menyukainya. Dan ternyata yang sangat tidak menyukainya adalah rajanya sendiri, pemimpinnya sendiri. Karena melihat keberhasilan Daud, kemana-mana bertempur lawan orang Filistin, selalu menang, beribu-ribu orang dia kalahkan, puluhan ribu orang dia kalahkan. Lalu ketika pulang ke markas besar, wanita-wanita Israel bernyanyi-nyanyi menggunakan rebana, memuji-muji Daud, mengatakan bahwa Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Saul, Raja Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Jadi perempuan-perempuan ini menyanyikan sebuah lagu, mengungkapkan kata-kata yang membanding-bandingkan antara Saul dengan Daud. Ini bahayanya kalau kita suka membandingkan orang, saudara. Orang lain bisa jadi korban. Orang lain bisa jadi korban. Misalnya Ron, you lebih kelihatan maju, lebih berhasil, lebih produktif. Kemudian ada saudara Jeffrey kurang produktif. Kemudian saya nyanyi-nyanyi, ore, Roni lebih produktif, Roni lebih berhasil daripada Jeffrey. Nah, kalau ini didengar oleh Jeffrey, baik secara langsung atau tidak, kalau Jeffrey tidak tahan hatinya, tidak mampu mengontrol hatinya, dia akan sakit hati, dia akan iri hati karena sudah dibanding-bandingkan. Jadi sebaiknya memang tidak perlu suka membanding-bandingkan, saudara. Ada bahasa Jawa, lagu populer judulnya apa? Ojo banding-banding ke. Ojo banding-bandingkan. Jadi masalahnya di sini mulai timbul ketika ada orang suka membanding-bandingkan, yaitu wanita-wanita Israel yang terpesona dengan kemenangan-kemenangan, kegagahan daripada Daud, menyebabkan raja iri hati, dengki kepada Daud. Dan hasilnya berkepanjangan, saudara. Dampak daripada nyanyian itu yang membanding-bandingkan itu membuat Saul sakit hati berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Dan dia mengejar Daud sampai ke goa-goa, sampai ke hutan-hutan untuk membunuh Daud. Kalau kisah-kisah selanjutnya kita baca, itu adalah kisah tentang perburuan Raja Saul terhadap Daud, anak buahnya sendiri. Dengan berbagai alasan, dia takut dia dikudeta lah, dia takut nanti dia akan dibunuh oleh Daud. Pikiran-pikiran dari setan menguasai hati pikirannya, sehingga dia berpikir lebih bagus saya membunuh Daud terlebih dahulu daripada saya dikudeta atau saya dibunuh oleh Daud. Sementara Daud tidak punya pikiran jahat, tidak berpikir soal kudeta atau membunuh rajanya sendiri. Itu terbukti dari kisah-kisah selanjutnya. Nah, saudara lihat di sini, orang yang kena penyakit iri hati, dengki, akan berpikir yang negatif, yang buruk, yang terlalu jauh, yang orang lain tidak pikirkan, dia sudah pikirkan, saudara. Bahkan itu pikiran-pikiran bohong. Dia berpikir bahwa Daud akan kudeta, Daud akan membunuh dia. Jadi daripada itu terjadi, lebih bagus dia duluan melakukan itu, membunuh Daud. Pernahkah saudara iri hati terhadap orang lain? Karena dia lebih berhasil, dia lebih produktif, dia lebih terkenal, dia lebih maju, dia lebih banyak hartanya, lalu saudara sakit hati, saudara iri hati. Nah, itu sama dengan penyakit yang dialami oleh Saul, penyakit iri hati atau dengki. Dan bahayanya kalau orang membiarkan iri hati, dengki menguasai hatinya, nanti bisa lebih jauh dosa-dosa lain akan masuk, bahkan iblis akan menguasai dia. Itu bahayanya. Dikatakan sejak dia iri hati, dengki, dia mengisingkan hatinya, merasa tidak suka kepada Daud, sakit hati, benci. Dikatakan roh jahat berkuasa atas dia, dan dia kerasukan di antara pegawai-pegawai, dia tiba-tiba kerasukan, saudara. Lebih bagus kita menghindari penyakit ini, saudara. Jangan izinkan penyakit iri hati, dengki menguasai hati kita. Karena itu sangat merusak mental kita, merusak hati kita,
dan bisa merusak hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Iri hati, dengki. Sejak itu hancurlah pelayanan kepemimpinan daripada Saul. Ketika dia mulai iri hati, dengki kepada bawahannya sendiri. Kalau kita melihat orang lain lebih berhasil, jagalah hati kita. Sekalipun mungkin ada orang membanding-bandingkan kita dengan atasan kita, kita dengan teman kita, tetap tanggung jawab kita adalah menjaga hati kita. Jangan sampai iri hati. Kita tidak dapat menahan mulutnya perempuan-perempuan Israel itu yang mengatakan, "Hore, Saul mengalahkan hanya beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa." Kita tidak bisa tahan mulut mereka. Tapi yang bisa kita jaga adalah hati kita. Kalau kita dibandingkan, kita dikatakan lebih rendah, kita lebih sedikit hasilnya, kita kurang sukses dibandingkan teman kita. Saudara, jangan sampai iri hati, jagalah hati kita. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Kiranya apa yang kita baca ini mengingatkan kita untuk berjaga-jaga, senantiasa jangan sampai dijatuhkan oleh iblis melalui iri hati dan dengki. Kalau ada orang yang lebih berhasil dari kita, marilah kita sama-sama mengucap syukur untuk keberhasilannya. Ikut berbahagia, saudara. Mungkin pada awalnya tidak biasa, tetapi biasakan, maka kita akan terbiasa untuk ketika melihat orang lain punya kelebihan, keistimewaan, kita katakan puji Tuhan ya. Luar biasa Tuhan pakai dia. Luar biasa Tuhan memberkati dia. Dan kita berdoa, Tuhan berkatilah saya juga. Jangan berdoa Tuhan jatuhkan dia. Itu doa tukang sihir itu doanya dukun. Tetapi kalau kita ketemu orang yang lebih baik, lebih berhasil dari kita, lebih produktif, lebih maju, lebih tinggi pangkatnya, kita hormati mereka, kita bersyukur, katakan Tuhan, puji Tuhan, Tuhan pakai dia. Kita harus membiasakan diri memuji orang lain. Jangan minta dipuji, tapi pujilah kelebihan orang lain, akui kelebihan orang lain. Kalau kita suka dipuji, disitulah masalah besar mulai terjadi. Kita jatuh dalam dosa kesombongan. Kalau orang lain memuji kita, kita pun tidak bisa tahan mulut mereka. Tapi setiap kali kita mendengar orang lain memuji kita, sama seperti Daud dipuji-puji, maka tanggung jawab kita sama. Saul harus menjaga hatinya, Daud juga harus menjaga hatinya. Kalau Daud tidak jaga hatinya, Daud akan jadi sombong, maka masuklah setan-setan lagi ke dalam hidupnya. Pujian itu baik, saudara, secukupnya. Tapi kalau sudah kelewatan dan saudara salah paham dengan pujian, saudara menganggap diri kita ini hebat, terlampau hebat, disitulah kejatuhan. Orang jatuh karena kesombongan. Kenapa dia sombong? Dia memuji dirinya sendiri, atau dia makan puji, atau dia minta-minta puji. Maka jatuhlah dia. Berarti Daud harus jaga hati, Saul juga harus jaga hati. Ketika Saul dibandingkan lebih rendah penghasilannya daripada Daud dalam hal pertempuran, Saul harus jaga hati. Sementara Daud dibandingkan dengan Saul, dia lebih sukses dalam pertempuran, maka Daud juga harus menjaga hati supaya jangan jatuh. Jadi dua-duanya orang ini harus menjaga hati. Sama dengan kita. Ketika dipuji, diremehkan, diangkat, dijatuhkan, kita semua harus jaga hati. Kita semua harus menjaga hati. Katakan amin. Sama-sama katakan, saya harus menjaga hati saya. Ya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu datang untuk selalu mengingatkan kami untuk menjaga hati kami supaya tidak berkecil hati ketika kami diremehkan, direndahkan, atau dihina. Dan juga tidak berbesar kepala, menjadi sombong, menjadi angkuh ketika pujian datang kepada kami. Sebaliknya kami terus memuliakan Engkau, mengakui segala sesuatu berasal dari Tuhan. Berkat pertolongan keberhasilan datang dari Tuhan. Dan pujian kami berikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk jaga hati kami, supaya tidak menjadi lemah ketika kami diremehkan, direndahkan. Dan tidak menjadi sombong ketika ada pujian
datang kepada kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami percaya. Amin.